sebagai negara yang penuh dengan wanita. Mereka tinggal di padang pasir. Saat mereka sangat membutuhkan makanan, mereka menangkap semua orang yang berjalan melewati padang pasir. Orang jelek akan dihabisi demi daging. Jika yang tampan, mereka bisa menyimpannya untuk bercinta. Jadi setelah gadis-gadis ini makan daging pria ini, mereka akan terlihat pudar. Hari itu, Tiu Min sedang berjalan di padang pasir dan ditangkap oleh anggota suku. Hari ini mereka menangkap banyak pria. Semuanya diikat ke tiang. Sepertinya seluruh negeri ini akan makan kenyang hari ini. Tapi mereka tidak bisa makan semua daging. Saat itu Tiu Min benar-benar beruntung. Karena dia begitu tampan, mereka melewatkan untuk menghabisinya, tapi mereka memanjakannya. Tetapi ada juga yang kurang beruntung dan diperbudak. Pria tampan itu akan membuat mereka mandi bersih setiap hari, lalu biarkan mereka memilih secara acak. Karena Tiu Min adalah yang paling tampan, jadi dia membuat ratu kerajaan dan semua gadis melihat mereka. Sang ratu sangat cantik seperti peri. Hati Tiu Min sangat gembira. Ini adalah hal yang luar biasa, tapi dia benar-benar meremehkan ratu. Belum lagi jelas sang raja memiliki kekuatan super. Keesokan harinya, Tiu Min harus melawannya agar bisa pergi. Kakinya yang gemetar hanya bisa berjalan terengah-engah. Tiu Min memang seperti itu, tapi tetap saja menjadi incaran para gadis lain. Meskipun para wanita ini tidak seberani sang ratu, tapi ada begitu banyak orang, hanya dalam beberapa hari, Tiu Min menyadari bahwa hidupnya tidak jauh dengan kematian. Dia lumpuh dan jatuh ke tanah. Mereka melihat pria tampan itu sebagai babi mati. Seketika itu juga ia menggunakan tongkat untuk menyodok Tiu Min. Tiu Min merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Hanya dengan sedikit sodokan dan dia terus memanggil, tetapi Tiu Min bukanlah kasus terburuk. Meskipun sakit, ia juga bahagia. Dan orang-orang jelek lainnya bahkan lebih buruk. Setiap hari mereka dipukuli. Beberapa hari kemudian penguasa kerajaan memanggil Tiu Min. Dia memberi Tiu Min sebuah tugas. Dikatakan ratu mereka. Dia ingin Tiu Min dan ratu melanjutkan garis keturunannya. Ratu kami membutuhkan beberapa putri untuk mewarisi tahta nanti. Bawa Tiu Min selama 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan itu harus membuat ratu hamil. Jika gagal menyelesaikan tugas tersebut langsung dieksekusi. Tiu Min takut, apa dia bisa bertahan hidup selama 2 bulan ini? Mungkin ada bagian lain yang rusak sebelumnya. Dalam suku ada seorang guru untuk mengajar anak-anak perempuan. Jadi dia memiliki kehidupan yang sangat baik. Guru mengatakan kepada Tiu Min bahwa bahkan setelah 2 bulan ratu hamil atau tidak, dia juga harus mati. Bahkan jika ratu hamil, dia harus mati. Karena anak-anak di kerajaan putri ini tidak membutuhkan seorang ayah. Tiu Min merasa merinding setelah mendengar hal ini. Kemudian dia menemukan cara untuk membuat ratu mencintainya dalam waktu 2 bulan ini. Jika dia mendapatkan cinta, Tiu Min dapat mempertahankan hidupnya. Jadi Tiu Min mulai bertindak. Dia membantu ratu memijat kakinya. Ratu tidak tahu bahwa keterampilan memijat pria ini tidak buruk. Dia ingin orang-orang di suku tersebut mencoba keterampilan merias Tiu Min. Tiu Min mengatakan dia bisa membuka toko kecantikan di kerajaan ini. Jadi dia bisa melayani semua wanita di kerajaan. Sang ratu berpikir ide ini bagus. Maka disediakanlah sebuah rumah untuk Tiu Min. Tiu Min segera mulai memperbaiki rumah itu. Rumah itu akan dibuka dalam beberapa hari. Mereka mengantri untuk menikmati layanannya. Pelanggan pertama adalah Mai. Dia terlihat sangat keren. Hanya saja giginya tidak terlalu bagus dan terlalu banyak bulu. Tiu Min mengoleskan lapisan plastik pinus pada kaki Mai. Kemudian keluarlah bulu-bulu yang sangat lebat. Kemudian memakaikan masker dan memijat seluruh tubuh. Akhirnya sang guru datang untuk membantu. Dua mematahkan gigi Mai. Setelah berkali-kali diperbaiki, Mai memiliki penampilan baru. Dia berubah menjadi sangat cantik. Saat itu Mai sangat senang. Dia menggunakan ciuman sebagai biaya layanan. Ada wanita lain di kerajaan yang tahu perubahan Mai begitu banyak. Tuangkan ember dan biaya operasi plastik prabayar. Tiu Min mengalami malam yang berat lagi, tetapi tujuan utama Tiu Min adalah memenangkan hati ratu. Jadi dia ingin ratu datang dan menikmati layanannya. Tetapi ratu mengira dia adalah orang yang paling cantik di dunia. Jadi tidak perlu mempercantik diri, dia hanya bisa mengeluarkan cincin. Tapi ratu tidak suka, lalu Tiu Min bergegas meraih tangan ratu. Ratu sangat terkejut, dia tidak menyangka hati pria ini begitu besar, saat ingin menjadi gila. Saat itu di luar terdengar suara teriakan.
Ternyata dia jatuh ke dalam sumur. Nona kecil bergegas masuk. Semua orang mengira dia sudah mati, karena tidak ada yang tahu apa itu pernapasan buatan. Tiu Min memulai pertolongan pertama pada anak itu. Tidak lama kemudian dia terbangun. Sang ratu melihat Tiu Min berbeda dengan pria lain. Ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Sejak saat itu, sang ratu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan Tiu Min. Tapi para gadis di kerajaan ingin memiliki bayi dengan Tiu Min. Biarkan Tiu Min menyehatkan tubuhnya. Anggap saja para wanita ini lebih memilih Tiu Min. Maka beban kerja Tiu Min telah meningkat pesat. Tapi tubuh Tiu Min tidak tahan lagi. Dia hanya ingin pergi. Tiu Min dan gurunya mendiskusikan rencana tersebut. Mereka memutuskan untuk menggunakan ratu untuk melarikan diri. Namun, wanita yang sedang berburu itu bertemu dengan suku yang berbeda. Suku ini penuh dengan preman. Mereka hanya menatap mereka. Para pejuang dari dunia wanita tentu saja bukan tandingan para pria tangguh ini. Jadi berlari adalah yang terbaik. Sang ratu sayangnya terluka. Tiu Min membawa ratu ke dalam gua. Setelah melalui ini, ratu sangat tersentuh. Dan dia berbicara seperti itu sampai larut malam. Ada beberapa kunang-kunang terbang sekarang. Tiu Min segera menangkap lebih dari 10 kunang-kunang. Kemudian dia memasukkannya ke dalam bola terbang. Ini sangat ajaib. Untuk pertama kalinya ratu merasakan romantisme cinta. Kali ini sang ratu tidak lagi menganggap Tiu Min sebagai alat. Dia adalah seseorang yang dia cintai. Jadi mereka tinggal di gua selama beberapa hari. Setelah bermain mereka kembali ke suku. Namun setelah kembali, ditemukan bahwa setengah dari orang-orang di kerajaan itu telah pergi. Ternyata suku itu meracuni sumur mereka. Tidak lama kemudian mereka datang menyerang lagi. Mereka beramai-ramai untuk mengakhiri pertempuran yang semuanya perempuan. Suku prajurit dan kerajaan wanita memulai pertempuran berdarah. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Para pejuang wanita ini melawan. Kepala suku mencari ratu. Dia pergi ke kamar tidur ratu. Kemudian membawa ratu keluar. Lalu mereka mulai membagi para wanita menjadi beberapa kelompok. Karena dia yang bertanggung jawab. Jadi kecuali ratu. Dia juga menginginkan 7 wanita cantik lainnya. Dan pejuang lain hanya bisa 2. Untungnya mereka memiliki anak perempuan sehingga cukup untuk berbagi. Saat ini, Tiu Min muncul dengan menunggang kuda untuk menyelamatkan ratu. Ratu sangat emosional. Dia tidak menyangka Tiu Min rela mati karena dirinya. Tiu Min bertarung dengan gagah berani, meski diserang dari dalam dan luar. Akhirnya Tiu Min mengandalkan sisa-sisa kekuatannya untuk menggulingkan sang pemimpin. Tiu Min berhasil menyelamatkan kerajaan ini. Kerajaan mereka kembali memulai hari-hari bahagia. Sang ratu telah berhasil menanam benihnya. Setelah beberapa bulan dia melahirkan seorang bayi perempuan. Tapi menurut aturan kerajaan, setelah melahirkan, sang ayah harus mati. Wanita wajib menjadi teladan. Tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Tiu Min dieksekusi. Tapi Tiu Min tidak kesepian sama sekali. Karena bagian bawahnya baik-baik saja. Penabur benih yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Semua demi warisan kerajaan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka begitu tidak mementingkan diri sendiri dan murah hati. Tiu Min tidak menyesal bahkan jika dia mati. Baiklah sampai di sini, terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.